Amin. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Nah, untuk tim praise and worship, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Sepanjang hari ini saya bicara mengenai kemenangan di dalam hubungan. Tahun 2025, tahun kemenangan dan international blessing atau berkat-berkat internasional. Bukan hanya menang di area-area pekerjaan atau apapun. Bapak Ibu harus menargetkan juga. Aku ingin membawa hubunganku ke dalam suatu level yang lebih tinggi lagi. Aku rindu memenangkan hubungan. Hubungan kalau dengan orang yang Anda biasa dan Anda nyaman, itu bukan tantangan namanya. Itu bukan kemenangan. Seseorang kalau mau menang itu harus melalui sebuah pertandingan. Kalau nyaman dan menang dengan orang yang nyaman, itu bukan pertandingan. Itu hobi namanya. Bapak Ibu, itu bukan suatu kita harus mengalahkan daging kita. Tidak ada pertandingan di dalamnya. Kalau mau menang, menanglah dari sebuah tetesan air mata. Perasaan untuk mengampuni. Sepanjang hari ini saya bicara tentang hatinya Abraham di ibadah pertama. Ibadah kedua saya bicara tentang hatinya seorang Ishak. Hati ketiga seorang Yakub. Yang keempat Yusuf. Yang terakhir sekarang yang 5. Hati seorang Yehuda. Sebelum masuk ke dalam pembacaan firman dan khotbah. Saya pengen sharingkan singkat aja tentang apa yang sudah dilakukan kemarin, kegeraan movement untuk anak-anak di Voltage. Usia SD kelas 3 sampai SMP kelas 2. Anak-anak Voltage kita kemarin dapat sebuah perayaan Valentine bersama orang tuanya, ada yang didampingi orang tuanya. Anda kemarin di sini ada seorang anak kecil itu mengatakan, aku ini di sini nih didampingi emak, nenek. Karena papaku harus bekerja. Tapi dia menyampaikan dengan rasa bangga dan rasa ada orang yang mengasihi yaitu neneknya. Jadi dia katakan, Mak, I love you. Dengan spontan, dengan keluguan seorang anak kecil ya. Apa yang poin yang saya ingin sampaikan? Bapak Ibu, kegeraan gereja ini bukan untuk satu generasi. Saya enggak akan jemu-jemu. Saya akan ceritakan ini terus. Karena semakin saya masuk ke dalam sebuah movement, saya menemukan namanya urgency. Kebutuhan yang sangat darurat. Bapak Ibu tahu enggak anak-anak usia muda, usia cucu-cucu, Bapak Ibu sekalian mungkin anak-anak yang akan kita hadapi. Ada namanya OSCEA, Online Sexual Abuse. Singkatan jelasnya saya jelaskan, tapi OSCEA itu adalah tentang perlakuan secara seksual abuse. Anak-anak itu bisa diambil fotonya, lalu dipaksa di blackmail. Blackmail itu apa ya? Blackmail itu diperas. Ayo, lakukan lebih. Awalnya diambil dari foto yang biasa, lalu ayo saya ancam ya. Kalau tidak ada hubungan dengan parentnya, anak itu akan menjadi orang yang tertutup dan dia akan mengambil keputusan sendiri. Kemarin itu temanya Eagle Kid-nya, Voltage. Voltage-nya itu adalah my parent, my best friend. Bagi Bapak Ibu yang kemarin gak sempat datang, hari ini saya kasih cuplikan sedikit. Jadilah sahabat-sahabat untuk anak-anak. Biar mereka bisa cerita kalau mereka sedang mengalami sesuatu dalam kehidupannya di sosial media. Jangan biarkan mereka menghadapi sendirian. Di luar sana itu adalah singa-singa yang siap menerkam anak-anak kita di dalam kehidupan sosial media. Hidup mereka itu bisa mengalami tekanan dan depresi karena ada orang di luar sana yang menggunakan sosial media anak-anak kita dengan main-main. Memain-mainkan tuduhan-tuduhan macam-macam. Jadi apa relevansinya bagi kita? Bukan berarti kita melarang mereka untuk internetan, itu juga tidak baik karena mereka juga perlu pengertian dan knowledge untuk bisa masuk di dalam teknologi. Maka Bapak Ibu perlu namanya anak ini mengerti kebenaran melalui sumbernya, sumber kebenaran yaitu firman Tuhan itu sendiri. Akan diadakan Bible Study tanggal 1 Maret yang akan dipimpin sendiri oleh Pastor Philip yang akan menerangkan tentang kehidupan orang yang menulis 2/3 perjanjian baru yaitu Rasul Paulus akan dijelaskan dengan cukup jelas dengan bahasa anak-anak bisa ngerti
Bapak Ibu yang punya anak-anak usia kelas 3 SD sampai kelas 2 SMP, segera daftarkan anak-anak ini. Ada biayanya. Saya percaya biaya ini juga digantikan dengan makan siang nantinya. Ini merupakan sebuah hal yang akan membuat anak-anak Anda, mungkin ponakan juga atau cucu, agar bisa mengerti apa yang sedang mereka hadapi dan mereka tahu bersama orang tuanya apa yang harus mereka selesaikan, apa yang harus mereka hadapi itu dengan cara-cara sesuai dengan kebenaran. Tidak stop sampai ini aja. Ada juga namanya penggembalaan anak muda kita. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena saya banyak ketemu dengan anak-anak muda. Orang yang dekat dengan saya pun, saya pernah tanya, kamu mau ngambil kuliah apa? Jurusan apa? Gak tahu. Loh, kamu kok gak tahu kamu mau ngambil jurusan apa? Padahal dia sudah di tahap terakhir, dia harus ngambil keputusan. Sebelum Juli ini, dia harus ngambil. Aku mau ngambil kuliah mata kuliah apa? Kuliah di mana? Bidang apa? Bayangkan, bidang apa saja dia gak tahu, dia harus mengambil. Nanti pengembalaan anak muda kita akan ada sebuah kegeraan, yaitu namanya finding major. Yang tujuannya agar anak-anak muda ini tahu dalam kehidupannya. Tuhan itu memakai di dalam major apa. Dalam bidang apa Tuhan akan pakai. Sebuah kegeraan anak muda kita, AOG, Army of God, itu punya tagline-nya. Kalau di Eagle Kid, I am a church builder, itu ya. Kalau AOG, Army of God, itu adalah namanya building churches in our youth. Anak-anak muda itu tahu, aku itu mau ngapain untuk membangun nanti gereja Tuhan. Aku kalau mau menjadi arsitek, aku akan menjadi arsitek yang jago menghitung. Aku akan punya karya di marketplace. Tapi selain itu hidupku juga aku rindu untuk membangun Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Dengan desain yang paling bagus versinya dia. Dia ada kerinduan untuk menghitung dengan desain yang paling baru, dengan cara yang paling baru agar rumah Tuhan boleh berdiri. Itulah visi yang dibangunkan di gereja anak-anak muda kami agar mereka high intelektual tapi juga high spiritual. Bapak Ibu, inilah movement yang sedang kita gerakkan. Bapak Ibu belajar dari hatinya Yehuda, nanti Bapak Ibu akan melihat di mana orang yang bisa terbeban dengan apa yang ada di sekelilingnya, Tuhan itu akan pakai. Kita baca di Matius, 1 Matius, itu akan cepat, 1 Matius, oke ini, betul. 1 Matius ayatnya ke-1 sampai ke-3, saya akan bacakan. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak, Ishak. Ishak mempunyai anak, Yakub. Yakub mempunyai anak, Yehuda. Dan saudara-saudaranya. Stop sampai situ, 1 sampai 2 aja. Bahwa Yehuda ternyata masuk di dalam silsilah nenek moyang Yesus Kristus, juru selamat kita. Kok bisa Yehuda masuk? Bapak Ibu tahu enggak, kehidupan Yehuda kita baca di... Tunggu sebentar. Yehuda itu dikatakan di Kejadian 37 ayat 26. 37 ayat 26 dikatakan begini. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena dia saudara kita. Darah daging kita dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya. Titik. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang yang punya moral. Yehuda ini seseorang yang moralnya itu tidak terlalu baik. Tetapi nanti kita belajar ya, kenapa Tuhan mau menjadi garis keturunannya di bawahnya Yehuda. Karena ada DNA yang Yehuda ambil. Dan disitulah perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan Yehuda.
Bapak Ibu, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan bahwa kata-kata yang sama itu muncul juga di Ruben. Dikatakan Kejadian 37 sebelumnya, ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lalu kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah ia ke dalam sumur yang ada di dalam padang gurun. Tetapi jangan apa-apakan. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf di tangan mereka kembali. Tetapi apa yang dilakukan, Ruben tidak didengarkan. Apa yang membuat Ruben dan Yehuda itu berbeda? Kalimatnya sama, tapi tidak dikatakan bahwa saudara-saudaranya mendengarkan. Kenapa Yehuda ada kata-kata saudara-saudaranya mendengarkan? Bapak Ibu, Ruben itu orang yang tidak pernah serius dengan Tuhan. Kok bisa saya ngomong gitu? Ruben itu mempermainkan pernikahan orang tuanya. Papanya itu tidak dihormati ranjang pernikahan papanya. Seseorang hati-hati di sini. Jangan pernah bermain-main dengan area sini. Kalau Anda, Ruben itu kayak orang yang kehilangan jati diri. Hati-hati dengan dosa seksual. Dosa seksual itu menekankan di dalam, kalau kita melakukan sebuah kesalahan yang kita bisa mempertanggungjawabkan, ini aku kembalikan ya. Hati kita tidak ada rasa berdosa lagi karena sudah clear, 0-0. Aku sudah bertanggung jawab ini. Tetapi dosa yang paling membuat jati diri Anda tercoreng, dan ini yang menjadi toksik, yang membuat jauh daripada Tuhan dan membuat gambar diri seseorang ini rusak dan tidak punya rasa percaya diri adalah dosa seksual. Hati-hati, makanya ini jadi titik berat. Jangan melakukan dosa seksual. Dosa yang lain kita bisa clear, aku ini selesai. Dosa seksual itu dosa terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu melukai diri sendiri. Tidak ada confidence-nya seorang Ruben. Dan di mata orang lain, Ruben itu kayak dianggap, siapa kamu? Sulung loh ini. Ini si sulung. Yehuda itu bukan si sulung. Yehuda itu kalau tidak salah itu nomor ke-5 atau nomor ke-6 dari anak Yakub. Yehuda itu seseorang yang kehidupannya cukup relevan sebagian besar dari kehidupan kita. Kita enggak sempurna sama seperti Yehuda. Yehuda itu kehidupannya di awal-awalnya, dia itu tidak mau bertanggung jawab. Dia kalau berani bertanggung jawab, dia tidak akan melempar dijual aja. Dia akan mengatakan, lepaskan Yusuf. Dia menjadi seseorang yang ragu-ragu antara iya atau tidak. Anda melihat, jangan dibunuh ya, dijual saja. Seharusnya dia menjadi kakak yang benar. Adalah dia ngomong, stop. Yusuf harus kembali ke rumah papa. Dia itu antara orang setengah-setengah. Orang setengah-setengah tidak akan dipakai oleh Tuhan. Harus menjadi seseorang yang boldness, yang tegas. Aku ngambil sisi kiri atau aku ngambil sisi kanan. Orang yang di tengah-tengah itu namanya suam-suam kuku. Itu dimuntahkan oleh Tuhan. Hari ini jangan menjadi seseorang Kristen yang suam-suam kuku. Saya itu paling sulit kalau bertemu dengan orang-orang suam-suam kuku. Loh, aku sudah melayani Tuhan loh. Aku ini. Tetapi pada saat diajak, ayo kita itu punya movement, kita itu punya kegeran, ayo kita bergerak, kita ayo CG, ayo rajin CG, ayo. Sorry. Waktuku terbatas, waktuku ini gini. Paling susah ketemu dengan orang-orang yang mengatakan, aku ini mau berapi-api tepi Tuhan. Tetapi pada saat diajak maju, tunggu ya, tak selesaikan semuanya ya. Tuhan pernah ngalami ini ketemu dengan seorang anak muda yang mengatakan, Tuhan bagaimana mengikut Tuhan? Jualah segala barangmu, ikutlah aku. Jualah segala barang, harta bendamu, ikutlah aku. Dan orang itu mengatakan, tunggu ya Tuhan, saya tak menguburkan orang tua saya. Seseorang yang setengah-setengah di dalam ini. Kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin CG yang mengajak Anda CG, ayo Bapak Ibu ikut CG saya yuk.
Ayo kita bertumbuh bersama. Ayo langsung, nggak usah bingung. Ini cocok gak ECG-nya sama saya ya? Ini pemimpinnya gimana? Enak apa enggak ya? Bapak Ibu, ambillah suatu keputusan yang bulat. Jangan seperti Yehuda yang di awalnya dia itu ragu-ragu. Mau nolong tapi enggak nolong. Mau sekalian membunuh. Ya tapi ini kata-katanya, ini darah daging kita sendiri. Loh kalau sudah tahu darah dagingnya kenapa engkau mau jual? Seseorang yang tidak tegas dalam kehidupannya, seorang yang pelin-pelan dalam mengambil keputusan, itu tidak akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan kaget suatu hari, orang-orang yang pelin-pelan di dalam mengikut Tuhan, engkau akan kaget, engkau akan disalib dengan orang-orang yang sebelumnya penuh dengan dosa, tetapi dia memutuskan, aku ini mau serius ikut Tuhan, dan engkau, Bapak Ibu, disalib dengan orang-orang tersebut. Jangan katakan, Tuhan kok bisa pakai orang-orang seperti itu ya? Tuhan kok bisa? Karena dia mengambil suatu keputusan yang bulat dalam kehidupannya. Aku mau serius ikut dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak serius dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan serius dengan kehidupan Bapak Ibu. Seriuslah mulai hari ini bersama Tuhan. Belajarlah dari Yehuda. Dalam suatu hubungan, seriuslah dengan hubungan itu. HTS hari ini kalau ada yang lagi ngetren hubungan tanpa status, hubungan berdasarkan relationship. Yang penting kan hubungannya baik, mesra, tanpa ikatan. Saya katakan hari ini, HTS itu tindakan orang yang tidak berani tanggung jawab. Kalau hari ini ada yang HTS, pasangan Anda sedang tidak ada di sini, atau sedang berkumpul di sini, saya katakan, hubungan itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Jangan berani hubungan HTS, hubungan status, itu hubungan tanpa komitmen. Persis seperti Yehuda. Yehuda itu tidak panas dan juga tidak dingin. Mau membela separuh-separuh. Bapak Ibu, dalam membangun suatu hubungan juga bersama orang, jangan pernah setengah-setengah juga. Kalau Anda memang mau membantu, bantulah benar-benar. Kalau jangan sampai Anda bantu tapi di belakangnya, tahu gak Ci? Ci itu loh, aduh kehidupannya. Anda bantu tapi di satu sisi juga rasan-rasan. Jangan ya, kalau memang mau bantu, bantu. Kalau memang tidak mau bantu, juga jangan rasan-rasan. Sama-sama, mau bantu, bantu dengan boldness, dengan tegas. Tidak mau bantu, tidak perlu ngomong yang lain juga. Bapak Ibu, belajar dari Yehuda, apa yang membuat momen yang mengubahkan kehidupan Yehuda. Kita baca di Kejadian 43 ayat 8-9. Sebuah titik terang perubahan Yehuda dalam kehidupannya. Yang dia mengatakan, oke, aku mau belajar. Kehidupanku, dia merasa mungkin dihantui oleh perasaan bagaimana dia kehilangan adiknya bernama Yusuf. Karena dia kaget melihat papanya yang begitu down kehidupannya. Dan dia muncul namanya penyesalan. Penyesalan selalu muncul di belakang. Mungkin dia tiap hari mencari pedagang Ismail. Kamu jual di mana? Kamu jual di mana ini? Lalu tibalah saatnya. Waktu ini keturunan Yakub sedang mengalami kekeringan, kelaparan mulai di depan pintu. Dan orang-orang pria-pria ini, anak-anaknya Yakub harus mencari jalan keluar. Salah satunya mereka pergi ke Mesir. Karena di Mesir dikatakan yang lain kekeringan, hanya di Mesir yang berlimpah, punya lumbung-lumbungnya terisi dengan gandum-gandum dengan penuh. Mereka bergeraklah ke Mesir dan di Mesir tersebut dia bertemu dengan Yusuf yang mereka tidak sadar kalau itu Yusuf. Dan Yusuf mengatakan, Yusuf mengingat, ini saudaraku, bawalah Benyamin. Nah disinilah perjalanan yang kedua pada saat dia mau mengajak Benyamin bertemu kembali. Karena Yusuf melakukan gini, kalau engkau gak ngajak Benyamin maka engkau gak bisa ngambil gandum. Engkau tidak bisa ngambil makanan-makanan tersebut.
Maka mereka bersepakat, oke, kita bawa Benyamin. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkan anak ini pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Inilah yang membedakan ya Yehuda dengan Ruben. Di mana Ruben? Ruben ada muncul enggak? Ruben itu selalu jadi pemain yang munculnya itu setelah lakonnya muncul dia barusan kayak orang yang tiba-tiba itu pernah ya kelihatan orang yang sok sibuk gitu ya, tiba-tiba yang lain lagi repot-repot dia pura-pura sibuk gini, padahal enggak ngapa-ngapain. Inilah karakter Ruben. Ruben itu orang yang tidak punya inisiatif, yang berani untuk maju ke depan. Sesuatu yang menurut saya inilah titik balik kehidupan Yehuda. Dia mengatakan, akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau selama-lamanya. Seseorang yang berani berdiri tegak. Seseorang yang berani mengatakan, aku berani menjamin dengan nyawaku ini. Bapak Ibu, di dalam suatu hubungan, Bapak Ibu kalau mau menang, mau lihat breakthrough, harus mengambil suatu keputusan. Aku ini mau berdiri buat keluargaku ini. Jangan menjadi seseorang yang tidak berani berdiri untuk keluarganya. Kalau benar, majulah terus. Kalau salah, menjadi salah seseorang keluarga yang mengatakan, time out. Apa yang kita putuskan ini keliru. Ayo kita berbalik arah. Kalau tidak, aku juga enggak setuju dengan hal ini. Berani mengemukakan pendapat, bukan hanya tunggu inisiatif yang lain bagaimana, gimana ya, ngetes ombak istilahnya. Gimana sih? Beranilah untuk menjadi seseorang yang punya inisiatif Bapak Ibu. Tuhan itu selalu senang dengan orang yang antusias dan inisiatif. Bapak Ibu, inisiatiflah terhadap keselamatan seseorang. Yehuda berani memberikan diri, tuntutlah aku kalau aku punya masalah. Yehuda itu bukan hanya berdiri untuk Benyamin. Yehuda itu berdiri untuk orang-orang yang membutuhkan makan di belakangnya. Dikatakan, kalau aku enggak menjamin, kita enggak akan pergi ke Mesir. Kalau kita enggak pergi ke Mesir, makanan kita sudah terbatas. Tuhan paling suka dengan orang-orang inisiatif ini. Berapa di antara Bapak Ibu yang kalau melihat keluarganya belum diselamatkan? Ya sudahlah, enggak apa-apalah. Ya kan masih ada orang lain yang bisa nginjili. Masih ada ini orang lain. Biarlah itu menjadi beban orang lain. Aku nanti enggak enak kalau aku nginjili. Seperti kristenisasi. Bapak Ibu, majulah sebagai inisiator. Belajarlah untuk mulai menginjili orang. Berdirilah untuk keselamatan seseorang dalam kehidupan. Maka di situ ada perkenanan Tuhan yang akan mengikuti kita. Mungkin ada beberapa breakthrough dalam kehidupan Bapak Ibu, terobosan-terobosan yang tertahan. Karena Tuhan menantikan sebuah inisiatif dalam kehidupan. Inisiatif dalam hubungan, inisiatif dalam penginjilan. Mungkin banyak daripada kita itu menjadi orang yang pasif. Semuanya nunggu kesempatan, Pada kesempatan datang, mesti paling telat ngambilnya. Saya ini agak terganggu dengan budaya orang Indonesia secara umum. Kalau ada sebuah event biasanya diumumkan, guys early bird nih, kalau datang ini akan dapat potongan biaya sekian persen. Biasanya orang cenderung, nanti aja. Masih ada berapa hari lagi kok gini. Tetapi pada saat sudah kelewat, biasanya akan tanya, atau movement ini udah tutup, akan tanya begini, boleh ikut enggak? Lah,
Selama dikasih waktu 1 bulan kok gak daftar ngapain? Seringkali orang itu memudahkan karena berpikir, toh aku itu nanti dapat kesempatan lagi. Toh aku ini nanti dapat kesempatan lagi. Ingatlah di Yehuda ini kesempatan cuma muncul sekali. Tidak dikatakan kalau nanti dan yang ngomong sudah beda. Karena dia menjadi seorang yang mengikut. Udah ada orang yang dahulu yang mengatakan aku yang akan menjamin dia. Aku yang akan menjamin. Bapak Ibu, belajarlah mulai inisiatif. Kalau Servolution lagi dibuka dan Anda memenuhi syarat untuk Servolution tersebut, segeralah mendaftar. Jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti aja tanggal 25 Februari. Percayalah pengalaman saya sendiri yang biasanya jalani. Saya kalau menunda, nanti aja lah. Nanti jam 9 saya bisa kok. Saya ini barusan ini juga kelewat. Bukan kelewat movement ya. Tetapi saya harus mengisi aplikasi. Saya sempat diingatkan sama Servia. Tapi saya berpikir gini, nanti ini loh masih jam 5 sore. Ngapain saya mikir-mikir jam 9. Percayalah jam 9 malam itu ya. Saya barusan sadar jam 6 paginya. Saya lupa ngisi aplikasi gimana ini. Lalu Bapak Ibu, kalau itu enggak apa-apa. Tapi kalau keselamatan, jangan sampai Anda menyesal. Aku tahu gitu menginjili ya. Menginjili seseorang ya, ternyata orang itu sudah lewat. Aku sudah gak bisa menginjili lagi. Orang itu sudah melewati, sudah meninggal. Aku sudah gak bisa nginjil lagi karena kita menunda-nunda. Bapak Ibu, saya ini sedang mengcourage teman baik saya. Papanya sedang mengalami sakit yang tidak mudah. Saya cuma bisa WA. Ayo mulai nginjil. Ayo mulai. Katakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Bukan hanya berani di sebuah ruang belakangnya adalah doa. Padahal seharusnya kita itu bicara tentang sebuah penginjilan. Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau enggak melalui jalannya Tuhan, tidak melalui jalan Kristus, maka keselamatan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Berani enggak kita ngomong kayak gitu? Jangan-jangan kita hanya bersembunyinya di dalam kuasa doa saja. Hanya karena kita enggak berani nginjil. Ingat, momen itu hanya ada sekali. Belum tentu itu bisa kembali lagi. Kami berkesempatan, ayat yang saya sampaikan ini, itu kami lakukan. Kami kehilangan sosok papa bagi saya, papa dari Servia. Tapi di dalam kehidupan kami, kehilangannya sakit bagi kami. Kehilangan orang yang sangat mengasihi kami dengan kondisi apapun. Papa orang yang sangat mengasihi kami, apapun kondisi kami. Seseorang yang lovable, yang mudah dicintai. Waktu itu papa sakit. Kami selalu menginjili sepanjang setahun itu semakin gencar karena kami tahu sakitnya semakin parah. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Singkat cerita, waktu itu papa lagi di luar kota, jauh posisinya dengan kita di kota besar. Papa masuk rumah sakit, kita dapat info. Lalu Servia sepakat, oke, aku nyusul ya, aku tak pergi sana ya. Aku akan ngurus CG, saya akan ngurus CG, Servia yang berangkat. Servia tidak membuang waktu. Dia udah datang mulai hari Sabtunya. Dia terus mengatakan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sampai akhirnya di hari Selasa, saya ingat jam 19 malam atau jam 7 malam. Servia melakukan altar call itu jam 4 sore. Pak, mau dibaptis ya, terima Tuhan ya. Dan papanya mengatakan, aku mau langsung tanpa membuang waktu. Kami dibantu oleh GMS di tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan katakan, visi 1000 gereja 1 juta murid itu untuk apa? Kalau di kota itu tidak ada GMS, kami tidak akan mendapatkan bantuan dari tim pendoa dan tim pembaptis waktu itu. Untuk memateraikan keselamatan papa.
Dan Servia nyampaikan itu jam 7 malam, saya ingat karena waktu itu saya mimpin CG. CG terus ada waktu itu ya An. Di hari Selasa, dia mengatakan, Papa sudah dibaptis. Dan itu kabar sukacita itu membuat saya itu sampai, Tuhan, firman-Mu mengatakan satu orang diselamatkan, seisi rumahnya engkau diselamatkan. Dan di dalamnya terjadi mujizat-mujizat yang seharusnya ruangan itu tertutup, terisolasi, tidak boleh sembarangan orang masuk. Tuhan bukakan pintunya itu. Bisa 2 orang masuk. Salah satunya adalah Servia dan pembaptisnya itu. Dan setelah itu, besoknya, Papa sudah dipasang ventilator. Sudah tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Kami anak-anaknya itu kayak mendapat konfirmasi dari mulut bibirnya dengan kesadaran penuh waktu itu. Dia mengatakan kata-kata, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Lalu mulut Papa sudah gak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Kami berdoa itu hanya ada momen sekali pukulan. Bapak Ibu, jadilah orang yang punya inisiatif. Tuhan itu akan menggunakan kehidupan kita itu lebih lagi. Jangan menjadi seseorang yang pasif. Anda tahu, jangan buang waktu. Kalau orang tua Anda belum kenal, perkenalkan Kristus dalam kehidupannya. Kalau orang tua Anda sudah jauh dari Tuhan, ceritakan tentang Tuhan Yesus. Buat orang tua kita bisa kembali ke jalurnya perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, miliki hati seorang Yehuda yang mengatakan, aku yang akan menjamin seseorang yang berani mengorbankan dirinya. Saya katakan pengorbanan kita tidak ada artinya bagikan Tuhan Yesus. Tetapi kita mengatakan, Tuhan ini bagianku untuk menyelamatkan orang ini. Pakai aku Tuhan. Saya rindunya hari ini ada wajah-wajah yang ada di kehidupan Bapak Ibu yang di-reveal, dibuka. Bapak Ibu, aku rindu memenangkan ini. Mungkin ini teman kerja, mungkin ini best friend, teman baik Anda. Yang selama ini kalau mau ngomong Injil, aduh kita ini teman baik, kamu ya tahu aku ini pernah keliru di mana, kamu ya tahu kehidupanku sehari-hari bagaimana. Tetapi hari ini Anda memutuskan, aku tahu dia ini belum menerima Yesus. Aku rindu untuk Tuhan pakai hidupku untuk menginjili dia. Dan inilah kehidupan perkenanan Tuhan dalam kehidupan Yehuda. Yehuda mengatakan ini. Kejadian 44 ayatnya yang tunggu sebentar, 14 sampai 34. Jangan kaget ya. 14 sampai 34 lah ini 20 pasal dibacakan di dalam sekali ini dan waktunya loh kok udah mau selesai loh kok. Percayalah saya hari ini tidak ada overtime, jadi saya overtimekan hari ini di ibadah yang kelima. Saya kumulatifkan, saya overtimekan di ibadah kelima semuanya. Inilah ayat 14 sampai 34 dikatakan begini. Yang ke-14 dikatakan ini, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apa yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuanku lah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala ini. Tetapi jawabnya, jauhlah itu daripadaku untuk perbuatan demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Yehuda sudah mendapatkan green light atau green card. Kamu itu boleh pergi, tidak apa-apa, kamu pergi aja. Lalu ayat 18, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku.
izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini. Sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya, masih adakah ayah atau saudara kamu? Kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih mempunyai anak yang muda yang lahirnya pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit makanan bagi kami. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Dan seorang telah pergi daripadaku dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil daripadaku dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Stop sampai sini. Lihatlah kebesaran hati seorang Yehuda. Seseorang yang mau dipakai Tuhan, hatinya harus besar. Kata-katanya dia seperti bukan anaknya Yakub. Betul enggak? Bapaknya mengatakan, anakku itu 2. Di mana yang lain? Seorang Yehuda harusnya dapat kata-kata seperti itu. Ya udah, Pak, kalau gitu urusan sendiri aja, Pak. Aku bukan anakmu, ta, Pak. Yehuda bisa mengatakan, aku ini bukan putramu, ta. Kamu mengatakan kalau anakku yang pertama sudah mati, aku ini bagaimana? Seseorang yang mau dipakai Tuhan di tahun 2025. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Yehuda tidak memikirkan, Papa cara pandangnya terhadap aku ini apa ya? Papa ini gimana ya? Bingunglah dengan sesuatu visi yang lebih besar. Anda tidak akan pernah melihat visi besar karena selama ini Anda menggunakan kacamata Anda yang tertutup adalah hanya melihat diri kita sendiri. Seseorang yang mau tahun 2025 dipakai lebih, lihatlah orang lain juga. Belajar seperti Yehuda. Kenapa Tuhan berkenan di dalam kehidupannya Yehuda? Bapak Ibu, inilah titik baliknya Yehuda. Dia bisa menang dengan perasaannya dia sendiri. Dia bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Dan itulah DNA yang dia ambil dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus berkenan turun melalui keturunan Yehuda. Yaitu, aku melihat sesuatu kepentingan yang lebih besar. Kalau ini tentang perasaanku, dan ini tentang keselamatan orang banyak. Aku mau terus berjalan. Bapak Ibu, para CGL, pemimpin-pemimpin CG. Miliki hati seperti Yehuda. Punya cara pandang yang lebih besar mulai hari ini. Kalau mungkin di tengah-tengah pengembalaan engkau disalahpahami. Lihatlah sesuatu yang lebih besar. Jangan hanya bingung. Kalau ini tentang karakter kita yang diserang. Tentang ini. Sudahlah. Kalau selama karakter itu hanya bukan yang bersifat tentang moral, tapi bersifat hanya, kalau ngomong kalau gini, tangkep masukannya, berubahlah, tetapi jangan mudah tersinggung. Aku sudah nggak mau, aku nggak mau ngurusi bapak itu, aku nggak mau ngurusi ibu itu lagi, nyakiti hatiku. Bapak Ibu, Yakub itu menyakiti loh kata-katanya. Sampai dikatakan,
Anakku cuma punya 2. Mana anak-anak yang lain? Pertanyaan saya kembali lagi. Kemana Ruben? Ruben bukan orang yang inisiatif. Ada kesempatan kan? Harusnya Ruben bisa ngomong. Raja, Perdana Menteri, aku yang menjamin. Di manakah Ruben? Makanya saya ngomong, Ruben tuh harusnya si sulung, dia itu punya double warisan. Harusnya, semestinya. Tuhan Yesus itu turun melalui keturunan Ruben. Tetapi Ruben tidak mengambil action apapun. Sampai kesempatan orang yang hidupnya hanya penyesalan demi penyesalan demi penyesalan. Sampai akhirnya Bapak Ibu nanti di rumah, bacalah doa berkatnya Ruben yang di dalamnya tidak ada berkat. Anda akan tahu orang yang kehidupannya tidak ada inisiatif, tidak ada yang berani mengorbankan perasaannya untuk sesuatu yang lebih besar. Movementnya Tuhan, pergerakannya Tuhan, keselamatan seseorang. Anda rela memaafkan seseorang kalau engkau melihat keselamatannya orang itu lebih penting. Kau ngomong, it is well with my soul. Aku mau mengampuni orang ini agar aku bisa menginjili orang ini. Maka ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Lalu dikatakan yang seorang telah pergi daripadaku. Oke, tentulah. Ayat yang ke-30, maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak ada bersama-sama dengan kami, anak itu padan ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak ini terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak ini, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak ini tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Dia tidak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia akan melihat bagaimana papaku, bagaimana orang-orang ini gak bisa makan, bagaimana orang-orang di sekitarnya. Inilah orang yang bisa dipakai Tuhan di tahun 2025. Dan di Kejadian 45, ayat yang pertama, apa yang terjadi? Seseorang yang berani berdiri tegak untuk membela hatinya Yusuf seketika itu. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Dan lalu ia berserulah, ia suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Seseorang yang berani mengambil tanggung jawab sejati. Bukan hanya dengan kata-kata tetapi kesediaan untuk berkorban. Bisa mengubahkan hati seseorang. Yusuf pun memang berubah. Hatinya, hati yang mengampuni. Yusuf itu hatinya aman. Saya sudah jelaskan di ayat 4. Tetapi Yusuf itu kaget melihat perubahan dari seorang kakaknya yang bernama Yehuda. Kamu berani menjamin adikmu? Adik yang bukan darah dagingnya, bukan seibu. Kamu berani mana? Itu yang membuat Yusuf sampai akhirnya membuka, aku ini saudaramu. Dan dia menangis melihat hati seperti itu. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, mau berubah dari kesalahan masa lalu. Anda jangan katakan, hidupku itu untuk menangkan jiwa, enggak mungkin. Hidupku ini udah memang terpuruk. Hidupku itu memang banyak orang ngecap aku seperti ini. Yehuda juga banyak capnya. Yehuda kehidupannya tidak sempurna. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Tetapi seseorang yang mau berubah dari kesalahan masa lalunya. Lalu yang kedua, berani mengambil tanggung jawab untuk
orang lain. Ini harus bijak ya, tanggung jawab ya. Bukan berarti Anda mulai hari ini sembarang tanggung jawab Anda terima. Bukan. Tetapi ini bagi hubungan. Seringkali banyak orang lari dari tanggung jawab di dalam keluarganya. Seseorang yang akan lari, tidak berani bertanggung jawab. Begitu ada kata-kata tanggung jawab, ayo selesaikan. Sembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Bukan, jangan aku ya. Anda ingin lihat kemenangan di tahun 2025? Belajarlah untuk mengambil tanggung jawab. Apalagi kalau itu memang tanggung jawab kita pribadi ya, harus kita berani. Jangan sampai tanggung jawab itu kita lemparkan ke orang lain. Padahal itu seharusnya kita yang bertanggung jawab. Yehuda, seseorang yang awalnya tidak mau bertanggung jawab. Dia berubah mulai mengambil tanggung jawab. Aku sebagai kakak, walaupun tidak seibu. Keselamatan dia, urusanku. Keselamatan orang banyak itu untuk makan, itu urusanku. Bapak Ibu, dia mengambil posisi sebagai si sulung. Tidak salah, Tuhan memakai dia sebagai garis keturunannya. Nama Yehuda ditulis sebagai silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan orang lain. Bayangkan dia pada saat, tahan aku jadi budak. Dia gak tahu orang itu adalah Yusuf. Tahan aku jadi budak, itu dia mengorbankan dirinya. Kalau dia sudah gak akan bertemu dengan istrinya, dia tidak akan bertemu dengan keluarganya. Dia akan tidak tahu kehidupan sebagai budak di Mesir bagaimana. Bapak Ibu, tidak harus kita menjadi seperti orang itu. Tetapi belajarlah untuk berani berkorban untuk keselamatan orang lain. Saya aplikasikan adalah gini. Kalau kita mau nginjil kepada seseorang yang sulit, kita harus mengalah, kita harus belajar mengampuni. Berkorbanlah untuk itu. Berkorbanlah juga untuk kalau Anda disalahpahami. Kok terus sih ngomong tentang Tuhan Yesus? Beranilah untuk Anda dikonfrontasi untuk sesuatu hal yang tidak berbau moral tetapi Anda akan dianggap, aku kok terus diinjili sih, aku terus diinjili. Ingatlah Bapak Ibu, suatu hari ada WA call atau telepon yang akan ngomong gini, Pak, Bu, tolong support aku doa ya. Anda akan kaget loh, yang selama ini menjauhi Anda. Yang selama ini merasa, Anda kok nginjili aku terus Anda ini. Pada saat dia mengalami suatu masalah, dia akan mencari orang yang pertama kali membawa Yesus Kristus dalam kehidupan. Itu sudah saya lakukan, saya selalu menolak teman saya yang mengajak saya CG selama 5 tahun. Pada saat saya punya masalah, orang yang saya kontak pertama kali saya ceritain masalah saya adalah orang yang membawa Kristus ke dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, jangan pernah takut berkorban untuk orang lain seperti hal itu. Kita hanya korban perasaan. Yehuda tadi korban perasaan dikatakan sama papanya, anaknya cuma 2. Namanya tidak pernah dianggap sama Yakub, tetapi dia tetap berani mengambil posisi. Mari hari ini bawa hati kita kepada Tuhan. Miliki tanggung jawab, ambil tanggung jawab. Jadi seseorang yang punya inisiator mulai hari ini berani untuk mengambil tindakan yang tegas, boldness. Bukan tegas yang ngawur ya, tetapi tegas dalam, aku tahu, aku tidak akan ngambil posisi itu abu-abu, hitam atau putih. Aku akan ngambil posisi stand. Kanan ya kanan, kiri ya kiri. Aku gak mau menjadi orang yang suam-suam kuku. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk membawa hati kita secara utuh, secara penuh hari ini di hadapan Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita bawa, Tuhan, aku rindu, aku mau belajar untuk menginjili orang. Taruh Tuhan satu nama atau satu wajah, siapa yang aku rindu Tuhan. Untuk mulai aku ngambil responsibility atas keselamatan orang ini bersama-sama dengan Tuhan. Untuk bisa aku menangkan ya Bapa. Di tahun 2025 ini aku sudah gak mau main comfort zonean lagi Tuhan. Aku harus berani belajar berjalan Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan. Ambil iman itu. Aku rindu kalau papaku belum diselamatkan. Mulai hari ini ajar aku Tuhan bisa menginjili orang tuaku sendiri. Kalau orang tuaku sudah jauh daripada Tuhan,
Mampukan aku Tuhan dengan sopan, aku akan membawa orang tuaku kembali berapi-api di dalam Tuhan. Mari kita bawa hati kita dengan melantunkan lagu ini.